Pak Jokowi belum tentu kuliah, Pak Jokowi belum tentu KKN. Kembali teman-teman ke apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis KIP ya, yang menyidangkan kasus ini ya atau perkara ini. Saya ingin menangkap beberapa poin penting. Yang pertama misalnya dikatakan oleh ketua majelis ya bahwa permohonan dari penggugat itu dikabulkan sebagian. Nah, ini ya harusnya juga clear disampaikan oleh Bon Jovi agar mereka tidak cepat-cepat sesumbar seolah-olah ya semua permohonan mereka itu dikabulkan ya. Jadi hanya sebagian saja yang dikabulkan. Nah, ini memberi pesan kepada kita ya khususnya UGM tidak semua akses yang dibutuhkan Bon Jovi itu bisa dibongkar dan kemudian diserahkan atau dibuka ya aksesnya. Nah, lalu ada catatan menarik juga yang kedua disampaikan oleh Ketua Majelis ya KIP bahwa untuk dokumen-dokumen yang terkait nilai dan informasi pribadi itu tidak boleh dibuka ya. Dalam arti ya bahwa hal-hal yang terkait dengan apa yang disebut sebagai yang dikecualikan yang merupakan dokumen pribadi yang sangat rahasia dan tidak bisa diakses oleh siapapun itu tetap menjadi penguasaan dari pihak UGM sebagai tempat di mana Pak Jokowi berkuliah. Nah, sekaligus ini menarik ya teman-teman. Ini berbeda dengan video yang pertama yang masih terkesan dan itulah yang membuat saya akhirnya berpikir dan berpendapat buat apa lagi UGM menyerahkan dokumen-dokumen yang boleh dilihat oleh mereka dan karena itu yang dilihat itu kemudian bisa ya didapatkan informasinya untuk Bon Jovi misalnya peroleh. Nah, mengapa saya katakan ini perlu dicamkan dengan baik? Karena Bon Jovi sudah sejak awal memiliki keyakinan bahwa Pak Jokowi belum tentu kuliah, Pak Jokowi belum tentu KKN. Jadi kalau sudah memang kesimpulannya belum tentu, nah buat apa lagi misalnya ada ya perintah dari majelis majelis KIP untuk membuka kepada Bon Jovi memberi akses pada dokumen-dokumen yang ada, khususnya yang ada dalam penguasaan dan bukan yang tidak dikuasai. Nah, ini ya berbeda dengan keyakinan dari majelis majelis KIP yang saya punya intuisi dan keyakinan mereka yakin bahwa Pak Jokowi memang berkuliah di UGM melaksanakan semua ya prosedur persyaratan untuk memperoleh gelar insinyur atau S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Jadi di sini saja sudah tidak nyambung dan karena tidak nyambung maka saya berargumentasi tadi di awal bahwa UGM bisa mengabaikan ya apa yang diperintahkan oleh Majelis KIP untuk membuka beberapa dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Bon Jovi. Nah, sekaligus juga ya UGM sebagai pengelola pendidikan dan pengelola dokumen-dokumen alumni yang pernah berkuliah di sini bisa juga membuat peraturan-peraturan pembatasan mana saja yang bisa didapatkan oleh Bon Jovi. Mengapa? Sekali lagi argumentasi saya ya KIP itu tidak setara dalam konteks siapa yang muncul duluan ya. Jadi UGM sebagai lembaga atau perguruan tinggi yang lebih tua usianya daripada KIP, sekalipun KIP adalah regulator untuk keterbukaan informasi publik, tetapi juga tidak bisa mengintervensi berlebihan terhadap lembaga-lembaga yang bahkan sebelum Indonesia ada pun UGM sudah dirintis pendiriannya yang masih dulu awalnya itu di masa formatifnya masih berada di sekitar istana atau keraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat misalnya. Nah, ini penting teman-teman untuk memberikan pesan kepada Bon Jovi agar jangan sesumbar, jangan sombong dulu, seolah-olah ya mereka sudah menang dan kemenangannya kemudian digembar-gemborkan untuk memberikan pesan bahwa ya UGM kalah, kami menang ya, dan ini seolah-olah memberi pesan kepada kubu RRT karena mereka seperti setali tiga uang 11-12
untuk saling membackup dalam data dan seterusnya, lalu digembar-gemborkan untuk mengatakan bahwa ini adalah langkah-langkah untuk semakin meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu.